Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2, pembelajaran pertama. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Muatan terpadu kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang bagaimana cara mencari informasi dari bacaan melalui peta pikiran? Nah, langkah-langkah membuat peta pikiran. Caranya yang pertama, bacalah teks bacaan yang telah disediakan. Yang kedua, tentukan kata kunci dari setiap bacaan. Yang ketiga, menentukan informasi penting dari setiap paragraf. Dan yang terakhir, kalian hubungkan informasi dengan garis penghubung. Nah, di sini saya punya bacaan tentang teknik memasak dengan wood fire. Mari kita baca bersama-sama. Wood fire merupakan cara memasak makanan dalam tungku besar yang terbuat dari batu bata merah. Di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Cara memasak ini biasanya digunakan untuk membuat pizza tradisional atau biasa disebut pizza klasik kayu bakar. Namun ternyata teknik ini juga kerap digunakan koki internasional untuk memasak. Hasilnya adalah makanan yang memiliki keunggulan tertentu. Kayu untuk pembakaran menggunakan kayu rambutan yang kering dan sudah tidak bergetar. Alasannya, kayu rambutan menghasilkan api yang stabil. Kayu ini pun cukup mudah diperoleh. Jika kalian mau mencobanya, bisa disediakan ruangan sekitar 2x2 meter persegi. Buat sebuah tungku berbentuk kubah dari bata merah agar mengunci panas dengan sempurna. Tugas yang pertama, carilah kata kunci dari bacaan teknik memasak dengan wood fire. Contohnya pada paragraf pertama kata kuncinya adalah wood fire. Kalian cari pada paragraf kedua sampai paragraf keempat. Soal yang kedua, buatlah peta pikiran dari kata kunci yang kalian temukan di bacaan teknik memasak dengan wood fire. Nah, di sini ada panah menunjukkan ya yang dihubungkan dari kata kunci itu. Seperti wood fire merupakan cara memasak makanan dalam tungku besar yang terbuat dari batu bata merah. Nah, kalian cari juga informasi dari paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini ada gambar Siti memasak dengan ibunya ya. Tahukah kalian mengapa api kompor dapat membuat masakan menjadi matang? Nah, kita simak di sini. Panas api dari kompor berpindah ke panci. Kemudian panas dari panci berpindah ke air. Setelah berpindah ke air menjadi panas dan sayuran menjadi matang. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, sehingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Cara perpindahan panas. Yang pertama, perpindahan panas itu secara konduksi. Perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat atau logam. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Pengertiannya, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Yang ketiga yaitu perpindahan panas secara radiasi, di mana perpindahan panas melalui pancaran tanpa zat perantara. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar memasak air ya. Di sini perpindahan panas secara konduksi terjadi pada gagang
gagang panci ya. Di sini terjadi perpindahan panas secara konduksi. Kenapa demikian? Karena sesuai pengertian tadi, perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat atau logam ya. Yang kedua yaitu perpindahan panas secara konveksi. Di sini panas dari api ya akan berpindah melalui panci ke air ya, sehingga air di sini bisa mendidih. Selanjutnya yang terakhir, perpindahan panas secara radiasi. Jika kamu memasak air, ya tubuhmu akan merasa panas. Panas di sini berasal dari kompor ya. Nah, panas dari kompor ini akan merambat ke tubuh kalian sehingga kalian merasakan panas. Tugas yang kedua, berilah 2 contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa anak-anak, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.